Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Allen, ketemu lagi dengan saya Pak Ali masih di Allen Channel. Nah, hari ini kita akan bahas materi kimia kelas 12, yaitu mengenai elektrokimia. Nah, pada video kali ini kita akan membahas bagian kedua, yaitu mengenai sel elektrolisis. Nah, yang akan kita bahas yang pertama adalah mengenai konsep sel elektrolisis, yang kedua adalah mengenai penentuan reaksi di anode dan katode, yang ketiga mengenai hukum Faraday 1 dan 2, dan yang terakhir kita akan berlatih menggunakan soal-soal yang berasal dari ujian masuk perguruan tinggi negeri. Nah, kita mulai materinya. Nah, ini adalah bab besarnya, yaitu mengenai elektrokimia. Ini sudah kita singgung di video sebelumnya. Berasal dari dua kata, yaitu elektro berarti listrik dan kimia berarti reaksi kimia. Nah, pada sel elektrolisis ini, dia berlawanan dengan sel volta, di mana pada sel elektrolisis, dia terjadi perubahan dari energi listrik menghasilkan reaksi kimia. Dalam hal ini adalah reaksi redoks. Nah, jadi ada reaksi redoks yang hanya bisa terjadi jika diberikan energi listrik. Nah, seperti apa prinsip kerja dari sel elektrolisis? Nah, ini saya sudah ilustrasikan dalam sebuah gambar berikut. Misalnya saya punya suatu wadah ini saya isi dengan suatu larutan elektrolit, dalam hal ini adalah ZnCl2. Maka dalam larutan ZnCl2, dia akan mengandung kation Zn2+ dan anion Cl-. Nah, agar terjadi reaksi redoks di larutan elektrolit ini, ya, maka ke dalam larutan elektrolit ini saya celupkan dua buah elektrode, di mana elektrode ini sudah saya hubungkan dengan suatu sumber arus listrik. Dalam hal ini adalah baterai. Nah, elektrode yang dihubungkan dengan kutub positif dari baterai menjadi elektroda positif atau anode. Sedangkan elektrode yang dihubungkan dengan kutub negatif dari baterai, dia akan menjadi elektroda negatif atau katode. Nah, ketika elektroda positif ini dicelupkan, ya, tercelup ke dalam suatu larutan elektrolit, maka dia bisa menarik anion dari larutan elektrolit. Dalam hal ini adalah Cl-. Nah, ketika Cl- dia tertarik ke anode, maka dia sambil melepaskan elektron. Maka Cl- ini dia mengalami reaksi yang namanya reaksi oksidasi. Reaksinya adalah anode, ya, atau elektroda positif, 2 Cl- ditambah 2 elektron menghasilkan Cl2. Nah, maka di sekitar anode ini, dia akan dilapisi oleh gas Cl2. Nah, elektron yang dihasilkan dari reaksi oksidasi Cl- ini akan mengalir melalui kawat. Nah, dan nantinya dia akan ditangkap oleh Zn2+. Maka Zn2+ ini dia akan mengalami reaksi reduksi. Reaksinya adalah katode, ya, atau elektroda negatif, Zn2+ tambah 2 elektron menghasilkan Zn. Maka di sekitar katode ini dia akan dilapisi oleh logam Zn. Ya. Nah, selanjutnya ini perbedaan antara sel elektrolisis dengan sel volta adalah pada sel elektrolisis katode itu adalah elektroda negatif dan anode adalah elektroda positif. Ini berbanding terbalik, ya, dengan sel volta. Karena dalam sel volta berarti kan anodanya itu adalah elektroda negatif, gitu ya. Sedangkan katodanya adalah elektroda positif. Tuh. Atau saya tuliskan, ya, saya rangkum dalam suatu tabel berikut, gitu ya. Nah, nanti sel elektrolisis itu terdiri atas pertama elektroda, ya. Elektrodanya ada positif, ada negatif. Elektroda positif itu adalah anode dan elektroda negatif adalah katode, atau saya singkat dengan KNAP. Katoda negatif dan anoda positif. Pada katoda dan anoda ini sama dengan sel volta, yaitu pada katoda itu terjadi reaksi reduksi dan pada anoda itu terjadi reaksi oksidasi, atau saya singkat dengan karet anoks. Dan yang terakhir, pada sel elektrolisis itu ada baterai dan juga ada larutan elektrolit.
Nah, reaksi redoks yang terjadi pada katode dan anode itu tidak selalu melibatkan ion-ion yang berasal dari zat elektrolit. Nah, ada beberapa kaidah yang perlu kita pahami untuk menentukan reaksi yang terjadi pada katode maupun anode. Nah, kaidahnya adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, untuk reaksi yang terjadi pada katode atau reaksi reduksi, maka yang perlu kita perhatikan adalah fase zat elektrolitnya. Jika fasenya adalah suatu leburan atau lelehan, maka yang tereduksi di katode adalah ion positifnya. Nah, nanti reaksinya seperti ini. Di L, muatannya N+, ditambah N elektron min menghasilkan L. Nah, tapi jika yang terlibat adalah fasenya berupa larutan, maka yang perlu kita tinjau adalah ion positifnya. Nah, jika ion positifnya adalah selain 1A, 2A, Al, dan Mn, maka yang tereduksi adalah ion positifnya, jadi sama dengan bentuk leburan atau lelehan. Nah, reaksinya seperti ini juga sama, gitu ya. Nah, yang kedua, jika ion positifnya adalah golongan 1A, 2A, Al, dan Mn, nah maka yang tereduksinya di katode adalah air. Maka reaksinya adalah 2H2O tambah 2 elektron menghasilkan 2OH- ditambah H2. Nah, yang kedua adalah ya reaksi yang terjadi pada anode atau reaksi oksidasi. Nah, yang perlu kita perhatikan untuk reaksi pada anode adalah jenis anodenya. Nah, jika jenis anodenya atau elektroda positifnya adalah suatu logam yang aktif atau non-inert, maka yang mengalami reaksi oksidasi pada anode adalah anodenya itu sendiri. Nah, jadi reaksinya seperti ini. Jadi logam ya menghasilkan L dengan muatan N+ ditambah N elektron min. Nah, tapi jika jenis anodenya adalah logam yang inert atau yang tidak bereaksi, contohnya misalkan karbon, platina, dan emas, yang harus kita perhatikan adalah ion negatifnya. Jika ion negatifnya adalah selain sisa asam okso, sisa asam okso ini adalah sisa asam yang mengandung unsur oksigen. Contohnya misalkan NO3-, SO42-, dan seterusnya. Nah, maka yang teroksidasi di anode adalah ion negatifnya. Nah, nanti reaksinya adalah seperti ini. 2X- menghasilkan X2 ditambah 2 elektron. Nah, tapi jika ion negatifnya adalah sisa asam okso itu sendiri, ya, misalnya NO3-, ya, SO42-, dan sebagainya, nah maka yang teroksidasi di anode adalah air. Nah, reaksinya harus kita hafal nih. Jadi 2H2O menghasilkan 4H+, ditambah 4 elektron, ditambah O2. Nah, coba kita berlatih dengan menggunakan contoh soal berikut ya. Oke, contoh soal yang pertama. Tuliskan reaksi elektrolisis dari leburan NaCl dengan elektrode karbon. Nah, pertama kita tuliskan dulu reaksi di katode ya. Nah, yang perlu kita perhatikan untuk reaksi di katode atau reaksi reduksi, pertama dia adalah jenisnya apakah leburan ataukah larutan. Nah, ternyata di soal dia bentuknya adalah leburan. Nah, kalau leburan, maka kita pakai jalur ini. Kalau leburan, maka yang tereduksi di katode adalah ion positifnya. Nah, maka reaksinya adalah seperti ini. N+, ditambah N elektron menghasilkan N. Nah, jadi reaksinya di katode seperti ini. Katode atau elektroda negatif, Na+ ditambah elektron min menghasilkan Na. Nah, untuk di reaksi oksidasi di anode, maka yang perlu kita perhatikan adalah jenis anodenya atau jenis elektrodanya. Nah, kita lihat jenis elektrodanya yang dipakai adalah elektroda karbon. Maka kita pakai jalur yang ini. Nah, karena dia logamnya inert. Nah, sudah itu kita tinjau ion negatifnya. Apakah dia selain sisa asam oksi ataukah dia asam oksi. Nah, ternyata ion negatifnya adalah Cl. Nah, Cl ini adalah selain sisa asam oksi. Maka kita pakai jalur yang ini. Nah, sehingga nanti yang akan teroksidasi di anode adalah ion negatifnya. Nah, reaksinya adalah 2X- menghasilkan X2 ditambah 2 elektron.
Nah, kalau Cl berarti ini ya di anode atau elektroda positif, ya berarti 2 Cl- menghasilkan Cl2 ditambah 2 elektron. Nah, untuk menyembelahkan kedua reaksi ini, maka syaratnya adalah elektronnya harus sama jumlahnya. Nah, maka biar sama, ya, reaksi yang pada katode saya kalikan 2, ya, reaksi pada anode saya kalikan 1. Nah, sehingga reaksinya menjadi seperti ini, ya. Di katoda, maka ini dikali 2, 2Na plus ditambah 2 elektron min, menghasilkan 2Na. Nah, sedangkan untuk di anode tetap ya. Nah, seperti ini. Nah, karena elektronnya sudah sama, maka bisa kita coret. Nah, ketika dijumlahkan seperti ini, bisa kita coret. Nah, sehingga reaksinya akan menjadi 2Na plus ditambah 2Cl min menghasilkan 2Na ditambah Cl2. Nah, kita berlatih lagi menggunakan contoh soal kedua. Tuliskan reaksi elektrolisis dari larutan NaCl dengan elektroda karbon. Nah, pertama, kita tuliskan dulu reaksi di katode, atau reaksi reduksi di katode. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah fase zat elektrolitnya. Nah, ternyata dia bentuknya adalah larutan. Nah, kalau bentuknya larutan, maka kita tinjau ion positifnya. Ternyata ion positifnya adalah Na, di mana Na termasuk golongan 1A. Nah, maka jalur yang kita pakai adalah ini, larutan, ion positif adalah golongan 1A. Maka yang tereduksi di katode adalah air. Atau reaksinya seperti ini, ya. Katoda atau elektroda negatif, 2H2O ditambah 2 elektron menghasilkan 2OH- ditambah H2. Terus yang kedua, reaksi di anode, yang perlu kita tinjau pertama kali adalah jenis anodenya atau jenis elektrodanya. Nah, ternyata elektrodanya adalah karbon. Nah, berarti kita lihat karbon itu termasuk logam yang inert. Nah, maka kita tinjau ion negatifnya. Ya, ternyata ion negatifnya adalah Cl, di mana Cl adalah selain sisa asam okso. Nah, maka yang akan teroksidasi di anode adalah ion negatifnya, berarti si Cl-nya. Maka reaksinya adalah anode atau elektroda positif 2Cl- menghasilkan Cl2 ditambah 2 elektron. Nah, karena elektronnya sudah sama jumlahnya, maka kita bisa langsung jumlahkan. Nah, nanti elektronnya ini akan dicoret seperti ini. Nah, nanti sisanya atau hasilnya adalah 2H2O ditambah 2Cl- ya, menghasilkan 2OH- ditambah H2 ditambah Cl2. Nah, kita berlatih lagi menggunakan contoh soal ketiga. Ya, jadi tuliskan reaksi elektrolisis dari larutan NaCl dengan elektroda Fe. Pertama, kita tuliskan dulu reaksi di katode. Perlu kita tinjau, dia ternyata bentuknya adalah larutan. Kalau larutan kita tinjau lagi, dia ternyata ion positifnya adalah Na, di mana Na adalah termasuk golongan 1A. Nah, maka jalur yang kita pakai ini, larutan dan ion positifnya adalah 1A. Maka yang akan tereduksi di katode adalah air. Jadi reaksinya seperti ini. Katoda atau elektroda negatif, 2H2O ditambah 2 elektron menghasilkan 2OH- ditambah H2. Sekarang untuk reaksi di anode, kita lihat dulu jenis elektrodanya. Ternyata elektrodanya adalah Fe. Kalau Fe termasuk logam yang aktif. Maka yang akan teroksidasi di anode adalah elektrodanya itu sendiri, berarti si Fe-nya. Nah, maka reaksinya adalah seperti ini. Nah, berarti anoda atau elektroda positif, Fe menghasilkan Fe2 plus tambah 2 elektron. Karena elektronnya sudah sama, maka kita bisa langsung coret. Bisa kita jumlahkan seperti ini. Jadi hasilnya adalah 2H2O ditambah Fe, menghasilkan 2OH- ditambah H2 ditambah Fe2 plus. Nah, kita lanjutkan contoh soal keempat, yaitu soal terakhir ya. Kita baca soalnya. Tuliskan reaksi elektrolisis dari larutan Na2SO4 dengan elektroda karbon. Nah, untuk reaksi di katode, pertama kita lihat dulu, ya, dia adalah jenisnya larutan, dan ion positifnya ternyata dia golongan 1A. Maka yang akan tereduksi di katode adalah air. Nah, maka reaksinya adalah seperti ini, ya. Ya, katode 2H2O ditambah 2 elektron menghasilkan 2OH- ditambah H2. Nah, sedangkan untuk reaksi di anode, kita tinjau dulu jenis elektrodanya. Ternyata elektrodanya adalah karbon. Kalau sudah karbon, maka kita lihat dulu ion negatifnya.
Nah, ternyata ion negatifnya adalah dia sisa asam okso, itu SO4. Nah, maka kalau jenis elektrodanya adalah yang inert dan ion negatifnya adalah sisa asam okso, maka yang akan teroksidasi di anode adalah air. Nah, reaksinya seperti ini. Nah, itu ya. 2H2O menghasilkan 4H+ ditambah 4 elektron ditambah O2. Nah, kalau saya ingin jumlahkan kedua reaksi ini, maka jumlah elektronnya harus sama. Nah, maka di katode saya kalikan dengan 2, sedangkan di anode saya kalikan dengan 1. Nah, sehingga reaksinya seperti ini. Nah, ini sudah sama elektronnya. Nah, nanti elektronnya bisa dicoret ya seperti ini. Nah, di sini kita lihat. Nah, di sini yang sebelah kiri ya, di sebelah kiri ada 4H2O dan 2H2O. Nah, ini kalau kita jumlahkan jadi 6H2O kan? Di sini 6H2O. Nah, menghasilkan. Nah, di sini 4OH- ditambah 4H+. Nah, 4OH- ditambah 4H+ itu jadi 4H2O. Nah, seperti itu ya. H2O. Nah, nanti ditambah ini ya, 2H2. Oke. Nah, ditambah O2. Nah, udah itu ini bisa dicoret nih. Ya, jadi di sini 6H2O sama 4H2 dicoret. Ini habis, ini sisa 2. Nah, jadi hasilnya adalah 2H2O menghasilkan 2H2 ditambah O2. Nah, atau reaksinya seperti ini. Nah, saya tuliskan. Nah, 2H2O menghasilkan 2H2 ditambah O2. Nah, itu kira-kira teman-teman mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, kalau belum paham, coba ulang lagi videonya ya, dari contoh 1 sampai contoh yang keempat. Oh iya teman-teman, takut lupa ya. Jika ion positifnya itu adalah suatu H+ ya, maka yang tereduksi di katodenya adalah ini, 2H+ ditambah 2 elektron menghasilkan H2. Nah, begitu pula jika yang teroksidasi di anodenya adalah suatu OH- ya. Kalau OH- dia punya reaksinya sendiri, ya seperti ini reaksinya. 4OH- menghasilkan 2H2O ditambah O2 tambah 4 elektron. Nah, contohnya misalnya seperti ini. Tuliskan reaksi elektrolisis dari larutan H2SO4 dengan elektroda karbon. Nah, kita lihat di sini, untuk reaksi di katode, itu kan bentuknya pertama larutan, dan dia ion positifnya adalah suatu H+ gitu ya. Nah, ingat ya, H+ ini bukan golongan 1A. Jadi 1A itu mulainya dari Li ke bawah gitu ya. Sedangkan H dia tidak termasuk golongan 1A. Maka yang akan tereduksi di katode adalah H+-nya itu sendiri. Nah, reaksinya seperti ini. Saya tuliskan seperti ini. Nah, sedangkan untuk reaksi di anoda, ya, karena elektronnya adalah suatu yang inert, maka yang perlu kita perhatikan adalah ion negatifnya. Nah, ternyata ion negatifnya adalah suatu sisa asam okso ya. Nah, maka yang akan teroksidasi di anodanya adalah suatu air. Nah, ini sepertinya reaksinya ya. Nah, karena elektronnya belum sama, maka reaksi untuk di katode perlu kita kalikan 2 ya. Seperti ini. Nah, jadi seperti ini katode, ini di anoda seperti ini. Nah, elektronnya udah sama, ya bisa kita jumlahkan, dan elektronnya bisa kita coret seperti ini. Ya. Nah, nanti juga H+-nya juga bisa kita coret, ya. Nah, seperti itu. Nah, sehingga hasilnya adalah, nah, berarti 2H2O menghasilkan 2H2 ditambah O2. Nah, kita lanjutkan ya, soal yang ke-6 nih contohnya. Tuliskan reaksi elektrolisis dari larutan CuOH2 kali dengan elektroda karbon. Nah, untuk reaksi di katode sendiri, kita lihat dia bentuknya larutan. Yang kedua, ternyata ion positifnya adalah bukan golongan 1A. Maka yang akan tereduksi di katode adalah si Cu-nya itu sendiri. Seperti ini ya. Nah, sedangkan untuk reaksi di anode, ternyata ion negatifnya adalah OH-. Nah, untuk OH- ya, maka dia punya reaksi sendiri. Seperti ini reaksinya kita pakai. Dia bukan termasuk sisa asam okso ya. Nah, maka reaksinya seperti ini. Nah, itu ya. Nah, seperti biasa elektronnya dia belum sama ya. Maka kita samakan dengan cara dikali 2 sama dikali 1 ya. Untuk di katode berarti kali 2 semua seperti ini. Untuk di anode berarti dia tetap ya. Nah, elektronnya bisa kita coret nih. Ya, elektronnya dicoret seperti ini. Nah, sehingga nanti hasilnya adalah seperti ini, 2Cu2+ ya. Tambah 4OH- menghasilkan ya 2Cu
ditambah 2H2O ditambah O2 ya. Mudah-mudahan teman-teman sudah paham ya cara menuliskan reaksi elektrolisis di katode maupun di anode. Kalau belum paham silahkan ditonton lagi videonya ya dari contoh 1 sampai contoh yang ke-6. Nah, sekarang kita masuk kepada perhitungan pada sel elektrolisis. Yang berhubungan dengan hitungan pada sel elektrolisis itu yang pertama adalah mengenai hukum Faraday pertama. Nah, hukum Faraday ini, yang pertama ini, dia menyatakan bahwa massa zat yang dihasilkan itu berbanding lurus dengan jumlah muatan listrik yang digunakan, atau W sebanding dengan Q. Jadi, Faraday ini bisa menghubungkan antara massa zat dengan jumlah muatan listrik. Atau kalau saya tuliskan dalam bentuk rumus, itu sama dengan W sama dengan E dikali Q dibagi F, di mana W adalah massa yang mengenap di katode. Ya, sedangkan E adalah massa ekivalen, sedangkan Q adalah muatan listrik, sedangkan F adalah tetapan Faraday. Nah, atau kalau saya uraikan kembali rumus ini akan menghasilkan E itu adalah AR dibagi N. AR adalah massa atom relatif suatu logam, dibagi N adalah suatu biologs dari logam tersebut. Dikalikan Q akan sama dengan I dikalikan T, di mana I adalah arus listrik yang digunakan, satuannya ampere, sedangkan T adalah waktu, satuannya adalah sekon. Nah, ini tetapannya ya, tetapan F adalah 96500. Baik, ini keterangannya ya. Nah, jadi untuk W ini, dia massa logam yang meledak di katode. Nah, jadi kalau misalkan ada soal-soal yang ditanyakannya adalah massa logam yang mengendap di katode, maka kita bisa langsung menggunakan rumus ini. Nah, contoh soalnya misalkan seperti ini. Ya, jadi hitunglah massa tembaga yang dibebaskan oleh arus 10 ampere yang dialirkan selama 965 detik ke dalam larutan CuSO4. Air CU-nya adalah 63,5. Nah, kalau kita lihat ya, reaksi untuk di katode ya, karena dia adalah ionnya adalah selain golongan 1A, 2A, Al, dan Mn, maka yang akan terjadi reduksi di katode adalah si Cu-nya itu sendiri. Jadi Cu2+ ditambah 2 elektron menghasilkan Cu. Nah, berarti karena ditanyakannya adalah massa tembaga ya yang mengendap di katode, maka kita bisa menggunakan langsung rumus ini. Nah, jadi kita masukin rumusnya seperti ini ya. Nah, kita masukin aja nilai-nilainya. AR-nya adalah 63,5 ya. Dibagi biloxnya adalah ini ya. Biloxnya adalah 2 ya. Atau juga N itu bisa dinyatakan sebagai jumlah elektron yang terlibat ya, sama ya. Tuh. Ya. Dikali ini I-nya adalah 10 ya. 10 ampere, sedangkan T-nya adalah 965 ya, dibagi tetapannya 96500. Maka kita akan dapatkan nanti massa tembaga yang dibebaskannya atau yang mengendapnya adalah 3,175 gram. Nah, bagaimana kalau yang ditanyakannya adalah misalnya volume gas yang dihasilkan di anode? Nah, maka kita akan mengerjakannya dengan menggunakan konsep dari mol elektron. Nah, di mana mol elektron ini sama dengan jumlah Faraday. Jadi kalau misalkan diketahui arus listrik yang dialirkannya misalkan 5 Faraday, nah nanti mol elektronnya adalah 5 mol gitu ya. Nah, atau jika diketahuinya adalah arus dan waktu, maka mol elektron ini bisa kita cari dengan menggunakan rumus I kali T dibagi 96500. Berarti ini ya, sama dengan ini. Nah, konsep yang harus kita pahami untuk menyelesaikan soal tersebut ya adalah mol elektron di katode akan sama dengan mol elektron di anode. Nah, nanti di latihan soal kita akan lihat ya bagaimana cara menyelesaikan soal-soal yang menggunakan konsep dari mol elektron. Baik, kita lanjutkan dengan hukum Faraday yang kedua. Nah, hukum Faraday kedua ini mengatakan bahwa bila muatan yang mengalir sama, maka massa zat yang dihasilkan pada suatu elektrode selama elektrolisis itu berbanding lurus dengan massa ekivalen zat tersebut, atau W sebanding dengan E. Nah, hukum Faraday 2 ini berbicara ketika ada dua buah sel elektrolisis yang kita hubungkan secara seri. Nah, seperti ini gambarannya. Jadi ini ada sel elektrolisis 1, ini adalah sel elektrolisis 2.
dan kita hubungkan secara seri seperti ini ya. Nah, nanti menurut hukum Faraday 2, jika dirangkai secara seri atau muatan yang mengalirnya sama, maka massa zat ini ya, massa zat di kedua buah sel ini itu akan sebanding dengan massa ekivalen zat tersebut. Jadi kalau saya tuliskan seperti ini, di W1 banding W2 sama dengan S1 banding E2. Atau biasanya lebih enak kita tuliskan seperti ini. Jadi W1 per S1 sama dengan W2 per E2. Nah, di mana W1 adalah massa zat pada sel 1, ya, dan S1 adalah berat ekivalen pada sel 1, W2 berarti massa zat pada sel elektrolisis 2, dan E2 adalah berat ekivalen pada sel elektrolisis 2. Nah, coba kita lihat contoh soalnya. Nah, di sini arus listrik yang sama dialirkan ke dalam larutan AgNO3 dan larutan CuSO4. Bila massa perak yang diendapkan adalah 1,08 gram, maka massa tembaga yang mengendap adalah berapa? Nah, di sini jelas, jadi ada dua sel elektrolisis ya, ada AgNO3 dan ada larutan CuSO4. Misalkan ini AgNO3, ini adalah CuSO4. Dan arus listriknya dialirkan dengan arus yang sama. Berarti dia dirangkai dengan seri. Nah, sehingga ini akan berlaku hukum Faraday 2, ya. Sehingga kita bisa tuliskan seperti ini. Ya, misalkan massa Cu ya dibagi dengan berat ekivalensi Cu, ini akan sama dengan massa Ag dibagi dengan massa ekivalen dari Ag. Nah, massa dari Cu-nya ini dicari. E dari Cu adalah AR dari Cu dibagi bilog dari Cu. Bilog dari Cu didapatkan dari CuSO4. SO4-nya minus 2, maka Cu-nya plus 2. Sama dengan, ini massa Ag-nya 1,08 gram dibagi AR dari Ag-nya adalah 108, dan bilog dari Ag-nya adalah plus 1. Kita dapatkan dari, ini NO3 adalah minus 1, maka Ag-nya adalah plus 1. Nah, sehingga kita dapatkan massa dari Cu adalah, nah berarti 63,5-nya, ya 63,5 per 2-nya, kita kali silang seperti ini. Sehingga kita akan dapatkan massa dari Cu adalah 0,3175 gram. Baik, kita lanjutkan untuk berlatih menggunakan soal-soal dari ujian masuk perguruan tinggi negeri. Kita lihat soal nomor 1 adalah soal SIMAK UI tahun 2009. Arus listrik 5 ampere diberikan ke dalam larutan kromium 3 nitrat selama 30 menit. Berapa gram massa logam kromium akan terendapkan pada katode? Diketahui ARCR adalah 52. Baik, kita jawab. Pertama, kita ioniskan dulu larutan kromium 3 nitrat. Seperti ini. Sehingga reaksi pada katode adalah reaksi reduksi dari Cr3+. Ya, jadi Cr3+ tambah 3 elektron menghasilkan Cr. Nah, karena di sini ditanyakan adalah massa logam kromium yang mengendap di katode, maka kita bisa langsung menggunakan hukum Faraday pertama, yaitu W dari Cr sama dengan ARCR dibagi N dikalikan I kalikan T dibagi 96500. Kita masukkan nilainya. ARCR adalah 52, bilog dari Cr adalah 3, I-nya adalah 5, dan waktunya 30 menit. Nah, kita ubah ke dalam sekuan, jadi 30 dikali 60 dibagi 96500. Maka kita akan dapatkan WCR-nya atau massa CR-nya adalah 1,62 gram. Berarti jawabannya adalah yang C. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan soal nomor 2. Ini adalah soal SIMAK UI tahun 2009. Pada elektrolisis larutan AgNO3 dengan elektrode PT, terbentuk endapan 5,4 gram logam perak di katoda, dengan air Ag adalah 108. Hitung volume gas yang terbentuk di anode pada STP. Nah, sekarang kita lihat di sini, ditanyakan adalah volume gas yang terbentuk di anode. Maka kita tidak bisa langsung menggunakan hukum Faraday yang pertama. Karena hukum Faraday pertama itu biasanya untuk soal-soal yang ditanyakannya adalah endapan di katode. Nah, gimana cara mengerjakannya? Pertama, kita
ionisasikan dulu ya larutan AgNO3-nya. Di AgNO3 menghasilkan Ag+ ditambah NO3-. Nah, berarti reaksi di katode yang tereduksi adalah si Ag-nya. Ag+ ditambah elektron menghasilkan Ag. Sedangkan di anode yang teroksidasinya adalah air. Reaksinya adalah seperti ini. Nah, karena di sini diketahui massa logam si Ag-nya, maka kita bisa nyari mol dari Ag-nya. Nah, mol dari Ag bisa dicari dari massanya. Itu kalau kita ubah ke dalam mol, berarti harus dibagi. Ya, dibagi dengan AR-nya, yaitu 108. Sehingga hasilnya adalah 0,05 mol Ag. Jadi ingat ya, kalau dari massa menuju ke mol, maka ini dibagi dengan AR. Sehingga kita masukkan mol Ag-nya adalah 0,05 mol. Nah, yang jadi kunci adalah di sini mol elektron. Karena yang menghubungkan di katoda dan di anoda adalah mol elektron, di mana jumlah muatan yang sama itu akan mengalir di katoda dan di anoda. Maka mol elektron di katoda akan sama dengan mol elektron di anoda. Nah, untuk menghitung mol elektron di katoda, maka kita pakai perbandingan koefisien. Nah, karena koefisiennya sudah sama, maka mol elektron di katoda adalah sama 0,05 mol. Nah, di sini untuk mencari mol elektron di anode, karena dia memiliki jumlah muatan yang sama, ya, maka mol elektron di anoda pun akan sama, yaitu 0,05 mol, meskipun koefisiennya beda. Jadi ini tidak usah kita pakai perbandingan koefisien ya. Koefisiennya beda pun, langsung aja kita masukkan molnya yang sama ya. Nah, udah dapat mol elektron di anodanya adalah 0,05 mol, sehingga kita akan dapatkan mol di gas di anoda yaitu O2 dengan menggunakan perbandingan koefisien. Karena koefisiennya di sini O2-nya 1, sedangkan elektronnya adalah 4, maka untuk mencari mol O2 adalah berarti 0,05 dibagi 4 mol. Ya. Itu. Sehingga kita bisa mencari volume gas di O2 adalah dari mol kita ubah ke dalam volume pada keadaan STP. Maka kita harus kali dengan 22,4. Maka hasilnya adalah 0,28 liter O2. Berarti jawabannya adalah yang A. Kita lanjutkan soal berikutnya, yaitu soal nomor 3. Ini adalah soal senam PTN tahun 2012. Kita baca soalnya. Pada elektrolisis larutan Na2SO4 encer, di anoda terjadi oksidasi air. Bila digunakan muatan listrik sebesar 24125 kolom dan 1 Faraday sama dengan 96500 kolom per mol elektron, maka volume gas O2 yang terbentuk pada STP adalah berapa? Nah, pertama kita lihat dulu reaksi dari larutan Na2SO4 ya. Ini terionisasi menghasilkan 2Na+ ditambah SO4 2-. Nah, karena di sini yang ditanyakan adalah volume gas yang terbentuk pada anoda tentunya gitu ya. Nah, maka kita lihat reaksi yang terjadi di anoda saja ya yang kita butuhkan. Yaitu di anoda yang teroksidasinya adalah air. Ini ya, reaksinya seperti ini. Nah, karena di sini diketahuinya adalah jumlah muatan listrik gitu ya. Nah, maka kita bisa mencari mol elektronnya gitu. Nah, di mana mol elektron ini rumusnya adalah I kali T dibagi 96500. Karena di sini diketahuinya adalah muatannya atau Q. Nah, Q ini adalah sama dengan I kali T. Nah, maka rumus ini bisa saya ganti dengan seperti ini. Mol elektron sama dengan Q dibagi 96500. Nah, udah itu kita masukin aja nilai-nilainya. Nah, Q-nya adalah 24125 dibagi 96500. Jadi mol elektronnya adalah 0,25 mol. Nah, kita masukkan di sini mol elektronnya 0,25 mol. Nah, karena ditanyakannya adalah volume gas O2, maka kita cari dulu mol O2-nya. Seperti biasa, karena perbandingannya adalah 1:4, maka volume O2 adalah seperempatnya. Nah, seperempatnya alias 0,25 per 4 mol. Nah, untuk mencari volume gas O2,
Maka dari mol kita bisa ubah ke volume, itu dengan cara dikali 22,4. Maka hasilnya adalah 1,4 liter O2. Jadi jawabannya adalah yang A. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Ini adalah soal SIMAK UI tahun 2012. Kita baca, arus listrik sebesar 9650 kolom selama waktu tertentu dialirkan melalui 1 liter larutan perak nitrat atau AgNO3 1 molar dalam sebuah sel elektrokimia. Bila kedua elektrode dibuat dari PT dan volume larutan dianggap tetap, maka pH larutan setelah elektrolisis selesai adalah berapa? Nah, pertama, ini adalah elektrolisis larutan perak nitrat. Maka kita ionisasikan dulu AgNO3 yang menghasilkan Ag+ tambah NO3-. Untuk reaksi di katoda adalah yang tereduksi adalah Ag-nya. Reaksinya adalah Ag+ tambah elektron menghasilkan Ag. Sedangkan untuk reaksi di anoda adalah yang teroksidasi adalah air. 2H2O menghasilkan 4H+ tambah 4 elektron tambah O2. Karena ditanyakan adalah pH larutan, maka yang kita butuhkan di sini adalah konsentrasi dari H+-nya, yang mana dihasilkan di anoda. Nah, maka pertama kita cari dulu mol elektronnya. Nah, mol elektron ini sama dengan IT per 96500. Atau, mol elektron juga sama dengan, karena I kali T itu sama dengan Q, maka rumusnya jadi Q dibagi 96500. Nah, kita masukkan, Q-nya adalah 9650 dibagi 96500. Maka mol elektronnya adalah 0,10 mol. Nah, kita masukkan di sini, ya. Jadi mol elektronnya yang kita masukkan adalah di anode. Karena kita akan mencari konsentrasi H+ itu ada di anoda. Ini juga 0,10 mol. Ya, ini 0,1 mol saya masukin. Nah, untuk mol dari H+-nya, nah ini akan sama jumlah molnya. Kenapa? Karena perbandingan koefisiennya sama, yaitu 4. Ini sama seperti ini. Nah, yang kita butuhkan adalah sekarang konsentrasinya, konsentrasi H+-nya. Yaitu konsentrasi itu adalah molnya dibagi volumenya, volume larutannya. Di sini volumenya adalah dianggap tetap, artinya volumenya tetap 1 liter. Ya, maka konsentrasi H+-nya adalah 0,10 molar. Nah, untuk mencari nilai pH, maka kita bisa memakai rumus min log H+. Nah, di mana ini min log H+-nya adalah 0,10 itu saya jadikan 1 kali 10 pangkat minus 1. Nah, jadi pH-nya adalah min 1-nya saya kalikan ke min 1 ke depan, jadi 1 dikurangi log 1. Nah, log 1 itu sama dengan 0 ya. Nah, jadi min log 1 kali 10 pangkat minus 1 adalah 1. Berarti jawabannya adalah yang B. Mari kita lanjutkan soal nomor 5. Ini adalah soal SPMB tahun 2007. Kita baca, pada elektrolisis larutan AgNO3 dengan elektrode inert dihasilkan gas oksigen 5,6 liter pada STP. Maka jumlah listrik dalam kolom yang dialirkan pada proses tersebut adalah berapa? Nah, kita lihat reaksi ionisasi dari AgNO3 menghasilkan Ag+ ditambah NO3-. Nah, untuk reaksi di katode, yang tereduksi adalah Ag-nya. Reaksinya seperti ini. Dan untuk di anode, reaksi yang teroksidasi adalah air. Reaksinya adalah seperti ini. Nah, karena di soal diketahui adalah volume gas oksigen, ya, sebesar 5,6 liter, maka kita ubah dulu volume gas oksigen ini ke dalam mol. Nah, dengan cara dibagi dengan 22,4. Nanti akan menghasilkan 0,25 mol O2. Nanti saya masukkan di sini. Mol dari O2-nya adalah 0,25 mol. Karena ditanyakan adalah jumlah listrik, maka kita harus mencari tahu dulu mol elektronnya. Nah, mol elektronnya kita lihat perbandingannya. O2 adalah 1, sedangkan elektron adalah 4. Maka mol elektron adalah 4 kali lipatnya. Ya, jadi 4 kali lipat dari 0,25 adalah 1 mol. Nah, untuk mencari nilai Q, ya, atau muatan listrik, maka kita pakai rumus mol elektron sama dengan Q dibagi 65.500. Saya masukkan di sini mol elektronnya adalah 1 mol,
sama dengan Q dibagi 96.500. Maka Q-nya kita akan dapatkan adalah 96.500 kolom. Berarti jawabannya adalah yang A. Baik, kita lanjutkan soal latihan nomor 6. Ini soal SNMPTN tahun 2012. Elektrolisis larutan ZnSO4 menghasilkan 16,25 gram logam Zn. Airnya adalah 65. Bila arus yang sama digunakan untuk mengelektrolisis larutan NiSO4, airnya 59, maka massa logam Ni yang diperoleh adalah berapa? Kita analisis dulu soalnya. Di sini kita punya dua larutan, yaitu larutan ZnSO4 dan larutan NiSO4. Dan di sini kata kuncinya adalah bila arus yang sama digunakan. Jadi arus listriknya digunakan untuk larutan ZnSO4 dan NiSO4. Nah, ini adalah kata kunci untuk dikerjakan dengan menggunakan hukum Faraday 2. Nah, maka kita bisa gunakan hukum Faraday 2, ya rumusnya adalah W1 per E1 sama dengan W2 per E2. W1-nya saya misalkan adalah yang ditanyakan, yaitu massa logam Ni. Ini adalah Wni, ya. Per ENI sama dengan WZN per EZN. Nah, WNI-nya nanti dicari, ya. Sedangkan AR dari NI adalah 59. Nah, sedangkan bilog dari NI adalah 2. Ini kita dapatkan dari mana? Kita dapatkan dari NiSO4, kan SO4-nya minus 2, maka muatan NI-nya adalah plus 2. Maka saya masukin di sini bilognya adalah plus 2. Sedangkan massa Zn-nya adalah 16,25 dibagi ARZN-nya adalah 65 dibagi bilog Zn adalah 2. Ini saya dapatkan dari larutan ZnSO4, di mana SO4-nya adalah minus 2 dan Zn-nya adalah berarti plus 2. Nah, maka nanti saya bisa coret di sini sama-sama 2 di kiri dan di kanan. Maka kita akan dapatkan WNI-nya sama dengan 16,25 gram per 65 ini dikali 59. Sehingga massa dari NI-nya adalah 14,75 gram. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, kita lanjutkan soal nomor 7. Ini soal Supermaro tahun 87. Arus listrik yang sama dialirkan ke dalam larutan CuCl2 dan ke dalam larutan CrCl3. Bila 0,635 gram Cu terendapkan, maka banyaknya Cr yang terendapkan adalah berapa? Lagi-lagi di sini ada dua larutan, yaitu CuCl2 dan CrCl3, ternyata dialiri oleh arus listrik yang sama. Maka ini adalah kata kunci untuk hukum Faraday 2. Nah, kita kerjakan dengan menggunakan hukum Faraday 2. Rumusnya adalah W1 per E1 sama dengan W2 per E2. W1-nya saya misalkan adalah yang ditanyakan. Jadi W1-nya adalah WCR dibagi ECR, ya, sama dengan WCU dibagi ECU. Nah, massa dari CR-nya kita nggak tahu, ini ditanyakan. ECR-nya adalah AR dari CR 52 dibagi bilog dari CR. Nah, bilog dari CR kita dapatkan dari CrCl3, di mana bilog dari Cl adalah minus 1, ya dikali 3 berarti minus 3, maka CR-nya adalah plus 3. Massa Cu-nya 0,635 dibagi, AR dari Cu-nya adalah 63,5 dibagi bilogsnya. Bilogsnya adalah sama dengan cara yang sama, ini minus 1, ya, Cl, dikali 2 minus 2, berarti Cu-nya adalah plus 2. Maka ini bisa dicoret, ya, 0,635 sama 63,5. Nah, ini sama dengan 0,01. Sehingga massa dari si CR-nya sama dengan ini 0,01 dikali, nah ini 2-nya bisa ke atas, ya, dikali 2. Nah, ini bisa dikali silang, jadi dikali 52 per 3. Nah, sehingga kita dapatkan massa dari CR-nya adalah 0,35 gram. Berarti jawabannya adalah yang D. Baik, kita lanjutkan soal nomor 8. Ini adalah soal OMPTN tahun 1993. Untuk menetralkan larutan yang terbentuk di katode pada elektrolisis larutan Na2SO4, diperlukan 50 ml larutan HCl 0,2 molar. Maka banyaknya muatan listrik yang digunakan adalah berapa Faraday? Nah, kita lihat dulu. Larutan Na2SO4 ini dia terionisasi menghasilkan 2Na+ ditambah SO4 2-. Nah, di soal katanya untuk menetralkan larutan yang terbentuk di katode. Nah, kita lihat di katode ternyata yang tereduksinya adalah air, sehingga dia menghasilkan suatu molekul OH-. Nah, sehingga sifatnya adalah basa.
Maka untuk menetralkannya diperlukan suatu asam. Makanya di soal disebutkan diperlukan 50 ml larutan HCl 0,2 m. Nah, konsep dari reaksi netral sendiri adalah ketika jumlah mol H+-nya sama dengan mol OH-nya. Nah, di sini jumlah mol H+-nya kita dapatkan dari si mol HCl. Ya. Nah, karena valensinya 1 di sini H-nya gitu ya, maka mol H+ ini akan sama dengan mol HCl sama dengan 50 ml dikalikan 0,2 molar sama dengan 10 milimol. Sehingga mol H+-nya adalah 10 milimol dan mol OH-nya sama. Yang dibutuhkannya 10 milimol. Saya masukkan ke sini 10 milimol. Nah, karena ditanyakannya adalah banyaknya muatan. Berarti banyaknya muatan berapa Faraday sama dengan jumlah mol elektronnya. Nah, mol elektronnya tinggal kita bandingkan saja. Karena koefisiennya sudah sama-sama 2, maka mol elektronnya akan sama menjadi 10 milimol. Nah, 10 milimol elektron ini saya bagi dengan 1000 menghasilkan 0,010 mol. Nah, ini sama dengan 0,010 Faraday. Jadi ya, kalau misalkan jumlah mol elektronnya 0,010 mol, ini sama dengan 0,010 Faraday. Berarti jawabannya adalah yang B. Baik, kita lanjutkan nomor 9. Ini adalah soal terakhir, ya, soal SIMAK UI tahun 2012. Kita baca soalnya. Pada elektrolisis larutan MSO4 yang menggunakan elektroda PT dapat dihasilkan 1,035 gram logam M. Larutan hasil elektrolisis dititrasi dengan KOH 0,2 m dan ternyata memerlukan KOH sebanyak 50 ml. Dari pengamatan ini, massa atom relatif logam M adalah berapa? Kita lihat dulu reaksi ionisasi dari suatu larutan MSO4. Dia menghasilkan M2+ tambah SO4 2-. Kenapa M-nya 2+? Karena SO4-nya 2-. Maka muatan dari M-nya adalah 2+, ya, biar netral. Nah, reaksi di katode adalah yang tereduksi adalah logamnya. Ya. Reaksinya adalah M2+ tambah 2 elektron menghasilkan M. Sedangkan di anode yang teroksidasi adalah air. Reaksinya adalah 2H2O menghasilkan 4H+ tambah 4 elektron tambah O2. Nah, di sini ternyata larutan hasil elektrolisis dititrasi dengan KOH atau suatu basa. Kenapa dengan suatu basa? Karena reaksi elektrolisis larutan ini dia menghasilkan 4H+, menghasilkan suatu spesies H+. Jadi sifatnya adalah asam, makanya dinetralisasinya oleh suatu basa. Nah, reaksi netral sendiri konsepnya adalah mol H+ sama dengan mol OH-. Ya. Nah, mol OH-nya kita dapat dari mol KOH. Ya. Jadi, mol KOH berarti 50 dikali 0,2 ya, berarti 10 milimol. Dan akan sama dengan mol OH-. Kenapa? Karena valensinya ini 1 ya OH-nya. OH-nya 1 kali, nah, maka mol OH-nya juga akan sama 10 milimol. Maka kita tuliskan di sini. Mol OH-nya 10 milimol, H+-nya juga akan sama ya, 10 milimol. Saya tempatkan mol H+-nya di sini. Nah, nanti karena ditanyakannya adalah AR dari si M, nah, maka yang menghubungkan antara katoda dan anoda adalah mol elektron. Nah, berarti mol elektron di anoda berapa? Akan sama 10 milimol. Kenapa? Karena koefisiennya sama. Nah, jumlah mol elektron di katoda dan anoda akan sama nilainya meskipun koefisiennya beda. Ini juga akan menjadi 10 milimol. Nah, kita butuh milimol si logam M-nya berapa? Ya, lihat koefisiennya. Ini 1, ini 2. Maka koefisien M itu adalah setengahnya, alias 5 milimol. Karena ditanyakannya adalah AR, ingat ya, AR itu adalah massa ya, dibagi dengan mol. Massanya adalah 1,035 gram dibagi molnya adalah, ini ubah ya, 5 milimol ke dalam mol jadi 0,005 mol. Sama dengan 207. Jadi jawabannya adalah yang B. Baik, dari saya cukup sekian. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Bagi yang kalian merasa bermanfaat, silahkan subscribe, like, and comment, dan share ke teman-teman kalian. Mudah-mudahan teman-teman kalian juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.